Hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Kali ini gue akan ngasih 6 informasi panduan jelang pertandingan antara Makedonia melawan Belanda. Oke, tetap semangat guys, gas terus. Rapapau. Hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang khusus untuk prediksi ini guys. So, salam kenal buat yang baru gabung. Semoga kalian nyaman di channel ini dengan keterbatasan, kekurangan, dan gaya bicara gue yang nanti bakal cepet nih guys. Nah, penting artinya gue mau nyampein ya di awal-awal ya buat teman-teman semua ya. Gue tekankan di sini artinya gue memprediksi berdasarkan data, gue menarasikan dengan analisa gitu ya semuanya. Gue narasiin dadakan. Adapun nanti hasil akhir gue nggak pernah jamin karena di bola tuh ada 3 guys. Ada menang, seri, kalah. Nah, menang aja skornya bisa beda-beda, bisa 1-0, 2-0, 3-0. Nah, sekarang gue pesen ya buat lo semua gitu ya, supaya jangan sampai nanti gua tuh langsung disangka wah gua bakal bener nih 100%. Kagak, karena di terakhir-terakhir itu gua kasih tahu gitu kan tabel peluangnya gitu, antara misalkan kali ini misalkan Makedonia Belanda menangnya berapa persen, kalahnya berapa persen, serinya berapa persen. Jadi semua tiga-tiganya itu antara menang, seri, kalah itu punya persentase gitu, punya peluang. Nah, sekarang teman-teman tinggal berkeyakinan aja dengan data gua gitu, mana yang kira-kira sependapat sama feeling kalian. Jadi ketika kalian mengambil keputusan dukungan, ya udah itu keputusan kalian gitu loh, feeling kalian gitu yang diperkuat sama data-data gua. Adapun misalkan gua nebaknya Belanda nih, tahu-tahu nanti kalah Belandanya, who knows, siapa yang tahu ya kan? Nggak ada yang tahu guys gitu loh. Kita nggak bisa memprediksi hasil akhir, tapi bisa memprediksi kira-kira gitu jalannya seperti apa, datanya bagaimana gitu kan, semua juga ada dasarnya. Jadi jangan sampai nanti ada komen-komen nanti netizen yang budiman gitu ya, kalah nih sekian-sekian lah, siapa yang nyuruh gitu kan, siapa yang nyuruh gitu. Artinya gue nggak pernah nyuruh gitu, gue cuma ngobrolin bola, ngobrolin prediksi gitu kan. Adapun kalian nanti menyikapi seperti apa, ya terserah itu mah gitu guys ya. Itu penting ya, aduh gue sampein karena banyak gitu yang komen seperti itu mengganggu energi gue gitu ya, kasihan gitu. Gue yang udah semangat nemenin kalian gitu tiba-tiba patah semangatnya dengan komen-komen kayak gitu. Jangan please gitu kan, jangan percaya 100% sama gue, jangan, nggak boleh gitu loh. Gue hanya membantu teman-teman, memandu gitu ya, memprediksi. Hasil akhir terserah teman-teman lah itu mah. Oke guys, itu penting tuh gue sampein ya. Nah, biar teman-teman nyaman nantinya ke depan sama gue gitu ya, kita sama-sama. Oke, deal ya, deal. Nah, sekali lagi nih ya, artinya kita mau ngebahas pertandingan itu berdasarkan data. Nah, ini guys, data-datanya nanti gue peperin nih. Nah, sekarang kita bahas dulu nih, artinya line up dulu seperti biasa gitu ya. Jadi teman-teman masih semangat. Kalau gue emang orangnya ngomongnya kayak gini guys, semangat, bukan artinya gue emosian, enggak. Gue semangat orangnya gitu, cepet supaya singkat, jelas, padat gitu ya. Ini langsung aja nih ya, line up. Oke, teman-teman bisa lihat ya, artinya line up-nya kira-kira seperti inilah. Walaupun misalkan tuan rumah ini Belanda ya guys ya, dia nggak akan mungkin intinya nurunin tim ecek-ecek juga, walaupun lawannya Makedonia gitu guys ya, yang notabene ibaratnya Makedonia udah nggak ada peluang untuk lolos, Belanda udah otomatis lolos gitu ya. Walaupun dia seri kalah pun juga tetap lolos, tapi kan dia tampil depan pendukungnya sendiri nih di Belanda gitu ya, pasti dia akan menurunkan tim yang emang ibaratnya mampu lah untuk mencetak gol atau enggak menahan imbang, setidaknya jangan sampai kalah gitu, malu juga kalau kalah. Nah, kira-kira inilah gambaran gua gitu guys ya. Oke guys, gua nggak paham artinya nama-nama pemain dari dari North Makedonia kecuali Goran Pandev dan misalkan Belanda. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini ilustrasi gitu, ilustrasi supaya nanti kira-kira teman gambarannya seperti ini, bisa bener bisa salah ya, itu makan kita masih ilustrasi ya, koleksi aja guys kalau misalkan ada yang salah. Nah gitu guys. Nah oke, so jadi nanti kita bakal bahas ini nih tabel-tabelnya nanti ya. Jadi teman-teman yang baru gabung, ini datanya gue ambil dari 5 pertandingan sebelumnya nih guys. Nah ini dia teman-teman, dari sini gue rekap guys. Jadi ceritanya gue rekap manual, gue jadiin tabel-tabel. Nah ini nih tabel pertama, seperti biasa itu agak jeda gue, teman-teman bisa lihat screenshot capture. Udah ya belum? Udah ya. Tabel keduanya nih guys, udah belum? Udah ya. Screenshot capture tabel ketiganya guys, screenshot
capture. Nah, itu buat teman-teman nanti bisa lihat lah, bisa ngobrolin sama teman-teman atau bagaimana nanti ceritanya gitu kan. Itu biar nggak usah lihat video lagi gitu kan. Yang udah biasa mungkin udah hafal narasi gue seperti ini guys gitu kan. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan dengan gaya bicara gue dan keterbatasan gue yang selalu di sini gitu kan, selalu seperti ini gitu ya. Oke guys, langsung aja kita bahas nih ya bareng-bareng, kita sama-sama lah, anggap aja kita ngobrol gitu walaupun cuma satu arah sekarang penyampaiannya gitu. Nah, ini tabel pertamanya teman-teman lihat dari Belanda sama Makedonia. Memang artinya Belanda belum pernah kalah gitu ya. Di sini dalam 5 pertandingan sebelumnya Makedonia pernah kalah 2 kali. Terus dari ball position juga jomplang ya, sedangkan Belanda 60, terus Makedonia 48. Ngegolin juga jauh banget, 2 kali lipatnya. Belanda 17, Makedonia 8. Terus kebobolannya sama-sama 4. Tetapi kalau misalkan surplus gol, Belanda surplus 13 ya kan. Sedangkan Makedonia cuma surplus 4. Nah, kelihatan sebenarnya jomplang dari tabel pertama juga udah membuktikan kekuatan Belanda itu ibaratnya bukan lawan yang ecek-ecek gitu. Ini big match sebenarnya kalau misalkan ketemu lawan yang pas. Tapi kan lawannya Makedonia gitu sebenarnya udah ketebak ya gitu kan. Nah, tabel kedua kita lihat apakah akurat dengan mendukung data pertama tadi itu ya. Kita lihat. Nah, lihat, shoot on goalnya juga unggul Belanda. Apa yang kalah nih? Free kick. Nah, dari free kick doang nih, ya kan? Dari free kick doang. Jadi Makedonia itu peluangnya cuma dari free kick. Kemungkinan dia akan bertahan, serangan balik mungkin berbahaya, dijegal gitu kan. Dia ada free kick di dekat-dekat zona Belanda gitu ya. Ibaratnya kotak penaltinya Belanda, dia harus memaksimalkan itu karena itulah mungkin satu-satunya peluang yang memang bisa dipotensikan sama dia gitu. Corner kick juga jauh sebelumnya gitu kan, tetapi nanti akan berubah ketika pola pertandingan Belanda itu malah nantinya gue nurunin pemain cadangan semua gitu, bisa beda lagi ceritanya guys gitu kan, nggak seperti ini gitu kan narasinya. Tetapi ini hanyalah data-data yang sebelumnya gue bahas ya, gue narasikan aja ini guys. Jadi seperti itulah. Jadi dari tabel pertama, tabel kedua udah kelihatan ini dominasi Belanda udah kelihatan. Kalau misalkan skema ini yang bakal diterapin seperti itu. Nah, udah gue juga sepakat nih. Tapi kita lihat dulu nih gol-gol yang bakal merubah nanti keadaan. Kita lihat sejarahnya nih. Belanda itu ternyata kalau misalkan babak pertama, babak kedua kita pisahin, itu babak pertama itu dia hanya ngegolin 4, agak berimbang dengan Makedonia gitu, ngegolin 3. Jadi kalau misalkan Makedonia bisa berhasil untuk mencetak gol di babak pertama gitu kan, nah ini bakal berubah skemanya, bakal berubah nanti atensinya, perhatiannya juga bakal berubah. Itulah nanti kita bakal mempelajari itu semua gitu kan, berdasarkan data kita bisa menerawang gitu ya. Nanti bakal begini, bakal begitu. Nah itu kan kita udah biasa nonton bola, udah paham kali ya gitu kan. Nah tetapi di babak kedua Belanda ini sepertinya lawan yang tangguh ini. Dia tuh babak kedua juga lawannya mungkin nanti Italia tuh yang jago-jago babak kedua tuh Italia gitu kan, itu jago babak kedua tuh. Pantas nih nanti ketemu Belanda nih gempur-gempuran. Nah, tapi kalau misalkan lawan Makedonia, Makedonia udah nggak ada harapan juga babak kedua gitu ya gitu kan. Jadi walaupun nanti babak pertama misalkan menang, Makedonia harus bertahan gitu kan, istilahnya parkir bus di belakang semua demi menahan gempuran dari Belanda. Kalau misalkan Belanda kebobolan duluan, udah habis tuh pasti itu. Tinggal nanti berapa persen peluangnya gitu kan, artinya bola-bola itu masuk ke gawang lawan gitu aja. Jadi bicaranya seperti itu. Jadi sepakat ya ketika misalkan kita membicarakan tabel 1, tabel 2, tabel 3, ya gue sih udah sepakat, artinya ini Belanda bakal mendominasi gitu kan, bakal memenangkan ya. Tinggal bicara nanti beberapa persen. Gue nggak usah bingung sebenarnya kalaupun teman-teman lihat tabel keempat nih guys ya. Nah tabel keempat ini tabel odds ya. Jadi odds itu ya seperti itulah, artinya dukungan di luar sana itu mendukung siapa. Udah jelas sebenarnya, nggak usah diomongin juga gitu ya. Jadi ini tabel ini lihat nih ya, dari mulai minus 1,25. Jadi udah kayaknya udah kepegang lah katanya kalau misalkan Belanda itu udah unggul 1, udah kepegang gitu kan. Bahkan nih Belanda itu sampai ngepur ibaratnya minus 2,25. Jadi ibaratnya 2 gol juga udah kepegang gitu, udah pasti kalau menurut orang-orang di luar sana gitu ya. Ya kira-kira ke teman-teman gimana gitu, sepakat nggak dengan semuanya gitu kan? Kembalikan lagi lah ke feeling teman-teman, silahkan artinya menentukan pilihan ya kan. Ini data-data ini adalah data-data yang gue rekap seakurat mungkin gitu ya, nggak asal-asalan gue bikin data ini supaya teman-teman juga bisa menentukan sikap dukungan ke siapa gitu kan. Nah sekarang nih kalau teman-teman nanya ke gua nih ya, biasa dia kira-kira ada prediksi versi gua guys ya. Jadi kalau misalkan ditanya siapa yang bakal menangin, banyak yang komen siapa yang menangin, berapa skornya. Nah sekarang gua ibaratnya ya, jadi sekali lagi gue tekankan ya, apa yang gue dukung belum tentu bakal kejadian gitu ya. Sekali lagi nih guys ya, gue mendukung, jelas gue mendukung Belanda, tetapi gue kecenderungannya nih sepertinya Belanda bakal nurunin tim cadangan
tim cadangan yang memang mungkin yang belum pernah main dari awal-awal gitu kan, itu bakal diturunin gitu ya. Yang penting dia main aja lah gitu ya. Kalau misalkan nanti diturunin tim kayak gitu, kemungkinan Belanda menang tipis. Kalaupun menang selisih 1 ya, selisih 1, mungkin 2-1 mungkin ya. Jadi artinya gua nggak meyakini gue juga ngomong itu bakal bener, enggak gitu loh. Teman-teman punya keputusan sendiri gitu loh, nggak ada maksaan untuk ngikutin gua, nggak ada. Jadi sekali lagi teman-teman, keputusan teman-teman sendiri lah gitu kan. Gua cuman sekedar melengkapi gitu supaya ya matching aja gitu, gua ngedukung mana gitu aja kan. Tapi gue cantumin nih terakhir ya, tabel persentase peluang. Teman-teman bisa lihat di sini persentase peluangnya, udah gue hitung berdasarkan rumus gua sendiri gitu ya. Jadi memang artinya persentase peluangnya kalau misalkan Belanda menang itu 57,4. Nah ini nih serinya gede, ini peluang seri, karena takutnya memang bertahan gitu ya ininya si Makedonia total dan dia serangan balik gitu, terus Belanda nurunin tim cadangan. Ini serinya itu 31,3% ya. Terus kalau misalkan Belanda kalah, itu memang kecil Belanda kalah peluangnya 11,3%. Nah itu jadi teman-teman semua ya, menang seri kalah itu punya peluang, cuman berapa persen tergantung teman-teman sekarang keputusannya mendukung siapa gitu kan, ya itu terserah, bebas. Jadi jangan sampai nanti ada feedback ke gua nyalahin gua, nggak boleh bos. Jadi ibaratnya kalian punya pilihan coy, nggak boleh harus sama kayak gua, nggak boleh gitu. Adapun gua salah ya bebas aja kan, yang penting datanya nih teman-teman, yang penting gua memandu berdasarkan data. Ya gitu aja. Jadi teman-teman harus memaknai gitu kan, gua ini menyampaikan data aja, menganalisa gitu loh. Prediksi skor akhir nggak jaminan bos, gua bukan siapa-siapa gitu loh yang bisa menjamin skor bakal menang sini, enggak, bukan. Itu yang penting ya. Jadi teman-teman supaya energi positif dari gua nih mengalir ke semuanya gitu, jangan sampai jadi energi negatif. Nah seperti itu kira-kira guys ya. Nah sekarang itu aja misalkan konten dari gua gitu kan, karena hari ini gue mau ngerekam lagi nih guys pertandingan berikutnya untuk grup berapa nih, grup B mungkin ya. Jadi itu partai keduanya antara Ukraina sama Austria. Nah jadi habis ini gue langsung rekaman lagi biar cepet nih, karena memang kayak kejar tayang gitu ya. Jadi kayak nggak ada jeda gitu, sedangkan kita sama-sama gitu kan punya aktivitas lain, bukan cuma bikin konten aja gitu guys. Jadi nah langsung aja ya. Jadi kalau teman-teman merasa konten ini bermanfaat, berikan gue energi gitu, energi tambahan, subscribe, subrek supaya gue terus semangat kayak gini guys ya nggak. Nah, supaya teman-teman kalau misalkan bermanfaat nih langsung aja komen, like gitu kan, apapun itu. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih guys ya udah ngikutin konten gua gitu kan dengan gaya gue seperti ini. Nah mudah-mudahan gak keberatan. Tetap nantikan selalu video dari gua ya. Rapapa, dadah.